Ya, shalom para pendengar Harapan Baru. Kita berjumpa lagi dalam seri podcast kali ini. Nah, dalam seri ini kita akan memulai seri kesaksian dan yang menjadi bintang tamu kita pada saat ini adalah Vikaris Esi. Ya, shalom Esi. Shalom Pak Bagus. Ya, saya mau tanya dulu nih, gimana kabar kamu? Puji Tuhan hari ini baik. Baik ya. Iya. Kamu di mana sih melayani? Sekarang isi pelayanan di Jemaat Galang Ninghyang Abian Basi. Galang Ninghyang Abian Base. Iya. Nah, biasanya kan kalau sebagai vikaris di GKPB itu mendampingi pendeta di Iya. gereja-gereja yang cukup besar. Nah, siapa yang menjadi pendeta atau Sekarang- mentor dari vikaris Esi? Sekarang mentornya Ibu Pendeta Maderai Kristiana Dewi. Ah, Iya. Ibu Maderai Kristiana Dewi. Iya, nama dia cukup panjang ya. Bu Pendeta Dewi. Ya. Bu Pendeta Dewi panggilannya. Pendeta Rai boleh. Bu Pendeta Rai atau Bu Pendeta Dewi. Oke. Nah, sudah berapa lama vikaris Esi di Abian Base melayani sebagai vikaris? Tepat 12 Februari kemarin 1 tahun, Bapak. Wah, puji Tuhan ya. Setahun melayani sebagai vikaris di Abian Basi. Abian Base. Ya. Kalau di total semua udah berapa tahun jadi vikaris? Sudah 3 tahun. Berapa bulan ya berarti ya? 3 tahunan ya. 3 tahun lebih. Dari tahun pertama sampai sekarang tahun ketiga, ya sudah 3 tahunan. Puji Tuhan. Iya. Ya, kami doakan semua proses kevikarisan berjalan lancar sehingga suatu hari bisa dipendetakan. Amin. Nah, saya mendengar bahwa vikaris Esi punya kisah yang menarik. Sebuah kesaksian yang barangkali tidak semua orang punya kisah ini. Bahwa vikaris Esi pernah mengalami kecelakaan yang fatal. Nah, kecelakaan apa sih? Ya, pada waktu itu Mm-mm. tepat di tanggal 4 Oktober 2020. 4 Oktober 2020. Ya, Oke. itu tepat 2 hari sebelum ulang tahunnya sih. 2 hari Wow, sebelum ulang tahun keberapa? keberapa itu ya berarti? Kurangin 4 tahun 22. Sebelum ulang tahun ke-22 ya. 22. Oke. Jadi itu posisi baru pulang dari rumah teman di Purbalingga. Purbalingga? Purbalingga menuju ke Jogja. Oke. Jadi waktu itu karena teman lagi galau, teman cewek galau, diminta untuk temenin ke sana gitu. Oke. Akhirnya ke sana, udah selesai galaunya, kembalilah pulang ke Jogja karena harus menulis proposal skripsi. Mm-mm. Nah, ketika naik mobil travel, itu perjalanan dari Purbalingga ke Jogja itu melewati Magelang. Nah, di Magelang lah kejadiannya. Itu karena naik travel kan lewat jalan-jalan kecil gitu. Oke. Nah, pas di sana ada jurang kanan kiri dan jalannya Oke. lumayan sempit. Di sanalah terjadi kecelakaan itu. Jadi mobil yang dibawa sama Pak supir itu lepas Ya. kendali sehingga kita masuk ke dalam jurang. Apakah waktu itu berpapasan atau memang jatuh sendiri mobilnya masuk ke jurang? Jatuh sendiri karena Jatuh memang sendiri. posisi lagi sepi di sana. Lagi sepi, apakah karena sopir mengantuk? Kalau yang Esi lihat sih selama sebelum kan Esi sempat tertidur sebelum kejadian itu, Pak sopirnya lagi video call sama anaknya, sama anak dan cucunya. Jadi sambil megang HP dan mungkin ketika itu kan jalannya habis turunan langsung belok, dan disitulah jurangnya itu mungkin nggak bisa Mengendalikan lagi. dengan cepat sehingga Sudah jatuh ke masuk jurang. bannya ke jurang ya. Wow. Itu sebuah kisah yang mengerikan ya. Nah, pada waktu itu ada berapa penumpang di mobil travel itu? 6 penumpang 6 udah sama penumpang. supirnya karena waktu itu lagi COVID kan. Oke, vikaris Esi duduk di sebelah mana? Di tengah itu Di sebelah tengah? kanan. Di tengah. Tengah sebelah kanan. Ya. Berarti posisinya 2-2-2. Dua-dua. Oke, tidak begitu penuh ya. Tidak karena sedang marak-maraknya COVID itu jadi kan Masa-masa pengurangan. COVID pengurangan harus jaga jumlah jarak penumpang. ya. Iya. Wow, itu terjadi. Nah, apa yang vikaris Esi ingat saat mobil terguling ke jurang? Terguling kan? Iya, Oke. terguling ke jurang. Yang paling Esi ingat tuh waktu itu tubuh kita semua tuh kayak terpental-pental. Tidak pakai sabuk pengaman. Enggak, karena di travel kan nggak ada sabuk pengamannya. Oh, jadi Kecuali bagian seperti depan. benda di kaleng yang Dikocok-kocok. Iya, oke, lanjut. Ya, itu yang sih paling ingat karena Esi ngeliat sendiri kayak kita tuh
dari ujung ke ujung terpental-pental gitu. Oh. Bahkan ketika sampai di bawah itu untungnya juga ada pohon besar. Oke, ada pohon besar. Dan posisi mobil yang seharusnya kayak gini tuh dia nungsep gini, jadi berdiri mobilnya. Oh, Jadi kepala mobilnya di bawah. Oke. Jadi kita saling injek-injekan. Jadi ada yang terinjek di bawah, ada yang menginjak gitu karena memang posisinya apa? Begini ya? Iya, Begini. kayak berdiri gitu mobilnya standing gitu. Dan teriakan minta tolong karena di sana kan banyak orang muslim juga pasti dalam itu. Jadi banyak yang kayak minta tolong lah gitu sama Tuhannya masing-masing gitu. Nah, berarti orang berteriak-teriak kepada Tuhannya masing-masing. Iya. Dari teriakan itu ada berapa agama kira-kira? Nah, saya di sana cuma muslim sama Esi Kristen sendiri. Oh, jadi 2 agama ya? Karena pakai kerudung jadi kan tahu. Karena ngomong teriakan kepada Tuhannya masing-masing, saya jadi penasaran. Ada berapa nama Tuhan yang diteriakan? Nah, pada waktu itu semua penumpang selamat. Puji Tuhan selamat, Bapak. Puji Tuhan semua penumpang masih hidup ya? Iya. Pada waktu itu masih hidup. Nah, bagaimana kondisinya Vikaris Esi ketika pertama kali ditemukan lah, ada yang menolong gitu? Ya, waktu 2020 itu kan memang ada seorang TNI di sebelahnya si duduk, jadi dia teman duduknya si TNI itu. Nah, ketika kejadian itu dia keluar dan dia minta tolong ke atas. Jadi dia yang pertama kali keluar dari mobil? Makanya batu-batu itu masuk juga banyak gitu. Oh, dia tangguh juga ya? Iya, karena mungkin TNI yang sudah terlatih jiwanya ya? gitu. Dia cukup tenang dalam kondisi itu, mungkin dia bisa mengendalikan tubuhnya. Iya, kira bapak itu keluar naik ke atas minta pertolongan dan kita semua mulai dipecahin kaca yang di atas tuh ditarik satu persatu. Nah, pas narik Esi mungkin karena di bagian kanan tuh kemarin di pelipis sama di jidat itu juga robek, jadi darah itu kan banyak dan darahnya tuh masih darah seger, bahkan sampai ke mata. Jadi orang kirain tuh Esi sampai udah buta gitu kan. Pas Esi diangkat sama ibu-ibu gitu kan, diangkat, coba dibawa ke rumah sakit, kayaknya udah nggak bisa ngelihat adiknya gitu kan. Tapi baru tak kucek tuh masih kelihatan kayaknya cuma darah dari atas gitu. Jadi itu sih yang paling shock juga karena pas lihat AP kan lihat diri sendiri kok kayak gini mukanya gitu. Oh, jadi kaget juga ya. Artinya Esi dalam kondisi terluka secara fisik. Iya, fisik. Bahkan lukanya itu mengucurkan darah segar sehingga mata ditutupi darah. Iya, jadi sehingga orang melihatnya gimana gitu ya. Wow, ya. Nah, secara fisik terluka. Apakah juga terluka secara non fisik? Maksudnya secara mental? Trauma sih kan. Trauma, ada perasaan trauma ya. Nah, nanti kita gali ya, seperti apa traumanya. Nah, sekarang ini saya mau tanya nih, untuk fisiknya Vikaris Esi sendiri, berapa lama butuh waktu untuk pulih? Kalau dari luka-luka tangan kaki sih sebentar ya, 1-2 bulan tuh udah pulih. 1-2 bulan. Apakah ada luka yang sampai dijarit? Ada di bagian alis. Oke, alis dijarit. Alis sama kalau di jidat sih nggak dijarit, cuman di perban kali ya? Iya, di perban aja. Oke, tangan dan kaki yang lecet hanya lecet? Iya, cuman lecet-lecet gitu. Oke. Dan pulih artinya benar-benar pulih secara fisik 1-2 bulan? Lebih, kalau di alis itu sekitar 3-4 bulan. Oh, karena dijahit itu ya 3-4 bulan baru pulih. Tapi nggak ada bekasnya saya lihat ya? Karena pakai alis. Oh, pas lukanya di alis. Iya, pas di alis. Oke, jangan dicukur alisnya. biar lukanya tetap tidak kelihatan. Ya. Nah, sejauh mana sih kalau luka batin trauma maksud saya yang Vikaris Esi alami? Sejauh mana traumanya? Traumanya waktu itu lumayan lama sih, Pak. Traumanya lumayan lama? Karena sampai sekitar 1 tahun itu masih belum berani benar-benar naik mobil dengan kecepatan tinggi. Bahkan naik motor pun juga nggak berani dengan kecepatan tinggi karena selalu terbayang jatuh ke jurang itu. Berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun selalu naik kendaraan, naik motor. Tapi dengan pelan banget. Pelan banget. Iya. Berapa kecepatannya? Kalau boleh tahu. 30? 20-30 gitu. 20 sampai 30 naik motor? Iya. Waktu itu belum bisa nyetir? Belum bisa. Belum, oke. Jadi kalau naik selama setahun itu tidak berani, kecepatan sedang pun tidak berani ya. Hanya pelan 20 sampai 30. Karena merasa trauma. Iya. Takut jatuh, takut kecelakaan. Takut
setiap kali ngebut tuh kayak ngerasa mau jatuh gitu. Oh, perasaan mau jatuh tuh kuat banget ya? Iya, bahkan kayak tidur tuh tidur malam dari kejadian itu sampai beberapa bulan ke depan tuh setiap tidur selalu teriak katanya. Karena berasa kayak lagi Guling-guling jatuh. gitu. Itu Vikaris Esi tahu nggak bahwa kamu teriak waktu itu? Tahu, karena teman-teman ngasih tahu. Seandainya mereka nggak ngasih tahu, nggak tahu teriak. Nggak. Berarti di alam bawah Bawah sadar sadar, betul ya? iya. Artinya tidak tahu Esi teriak. Kadang-kadang ada orang ngigau, akhirnya tahu dia ngigau. Iya. Karena pas dia bangun, ngigaunya masih lanjut gitu loh. Mulutnya masih melanjutkan ngigaunya. Ngigau nih gitu. Tidak tahu kecuali teman memberitahu. Teriak ya. Karena Mimpi berguling-guling. iya. Tapi mimpinya inget. Enggak, jadi kayak teman-teman tuh ngedengernya kayak kita teriak, tapi sih kayak nggak mimpi apa-apa gitu. Tidak ada mimpi, menurut perasaan Esi, tidak ada teriak, tetapi teman-teman yang Mendengar gitu. ada di sekitar Esi mendengar bahwa Vikaris Esi teriak ketika tidur tuh tiap malam. Iya, kok setiap tidur. Setiap tidur siang juga. Tidur siang juga. Wow, tiap tidur. Ya ampun. Makanya kan teman-teman waktu itu jagainnya giliran, karena kan memang COVID belum bisa pulang ke Bali juga, jadi yang ngerawat teman-teman di Jogja. Oke, yang merawat Gitu. teman-teman. Jadi mereka giliran nginep di kos, itu udah setiap mau tidur tuh pasti dijagain gitu, ternyata teriak lagi tapi nggak dibangunin, antaranya tuh diam. Teriaknya kenceng ya? Kayak orang shock jatuh gitu lah. Oh, oke. Wih, kencang tuh. Apa komentar teman-temannya Vikaris Esi waktu itu? Nggak ada sih, kayak ya udah. No komen, ya udahlah. Wah, nyantai bener ya. Karena memang udah ini, mungkin mereka menyadari itu bagian dari ini ya, trauma pada saat itu. Nah, ketika Vikaris Esi menjalani masa pemulihan, apa tantangan terbesar yang dihadapi pada waktu itu? Tantangannya mungkin karena itu pas COVID, jadi juga nggak bisa pulang, nggak bisa dirawat langsung sama orang tua juga. Oke, jadi semasa itu tidak dirawat orang tua? Nggak, jadi paling cuman video call. Video gitu. call saja, padahal hati rindu keluarga, rindu pulang. Karena masih COVID, kasihan juga, takutnya kan jadi rentan juga terima COVID itu di dalam perjalanan gitu. Oke. Memang sih dalam kondisi yang lemah, kehadiran orang-orang yang dekat dengan kita seperti keluarga itu penting ya. Iya. Dan itu mesti Vikaris Esi tahan. Karena kondisi sedang pandemi COVID-19 ya. Nah, apa yang ada di pikiran Vikaris Esi tentang Tuhan ketika mengalami kecelakaan? Ketika kejadian kemarin itu cuman inget, kok kayak gini ya Tuhan ya, maksudnya kayak apa ini kesempatan hidup yang kedua gitu. Karena kalau kita pikir-pikir juga kecelakaan kayak gitu kan biasanya memakan korban gitu. Betul. Tapi puji Tuhan, Esi sama teman-teman yang ada saat itu masih sehat gitu. Jadi nggak berpikir itu hal yang buruk juga, tapi berpikir bahwa mungkin ini kesempatan kedua untuk hidup lebih baik gitu. Oke, kesempatan kedua untuk hidup gitu. Ya. Nah, ini menarik ini ya. Nah, mengenai kesempatan kedua, tadi kata kuncinya saya dengar adalah ingin hidup lebih baik. Apa sih perbedaan kehidupan Vikaris Esi ini sebelum kecelakaan dan sesudah kecelakaan? Ada yang berubah nggak? Yang paling berubah itu apa? Saat teduh. Oh, gimana tuh? Kalau dulu mungkin mau kuliah, mau apa tuh belum tentu punya saat teduh pagi hari. Tapi setelah kejadian itu selalu ambil waktu buat Tuhan dulu, baru lanjut kegiatan yang lain. Oh, jadi sekarang ini mengharuskan Iya. diri punya waktu teduh bersama Tuhan sebelum aktivitas pagi. Sejak kecelakaan itu. Iya, sebelumnya pernah tapi nggak serutin Nggak saat serutin. ini. Nah, ketika Vikaris Esi rutin bersaat teduh, hal apa yang Vikaris Esi dapatkan? Atau kondisi hatinya jadi bagaimana gitu? Jauh lebih tenang sih Pak. Lebih tenang, lebih sukacita. Jadi siaplah menghadapi hari ini. Oke, dan Vikaris Esi lebih menikmati saat teduh yang setelah kecelakaan ini? Iya, karena merasa bahwa ini kesempatan kedua. Kesempatan kedua? Iya. Wow, menarik ya. Kesempatan kedua. Oke, nah dalam Vikaris Esi menjalani pemulihan, bagaimanakah iman Esi kepada Tuhan menolong Esi untuk sembuh?
Saya selalu percaya Tuhan pasti menolong, Oke. meskipun dalam hal sulit gitu ya. Tapi Tuhan pasti memampukan dan terbukti sampai sekarang masih boleh dalam keadaan sehat. Percaya Tuhan pasti menolong. Percaya Tuhan pasti memulihkan. Jadi ada rasa optimis ya. Ya. Bahasa Alkitabnya itu lebih punya pengharapan, berpengharapan, tidak putus asa, kan gitu ya. Ini penting ini. Apakah ada dalam masa-masa pemulihan itu ayat Alkitab yang paling berkesan atau berbicara secara pribadi kepada Vikaris Esi? Waktu itu Esi nggak sengaja buka Alkitab juga kan, pas setelah kejadian itu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan menolong. Sebab Ia memelihara kamu. Iya, itu yang sangat menguatkan. Makanya kayak, iya ya, meskipun dalam kondisi yang nggak baik-baik aja tuh kayak Tuhan masih tetap kirim sahabat-sahabat untuk boleh merawat gitu, meskipun jauh dari orang tua. Tuhan juga masih. Dan yang paling Esi inget tuh, ketika kejadian itu aja, Tuhan masih menolong kita semua supaya tetap selamat dengan mengingatkan kepada Pak supir itu untuk matiin mobilnya ketika kejadian itu. Jadi Vikaris Esi yang mengingatkan? Enggak, maksudnya Tuhan lah yang menggerakkan hati si supir itu gitu. Masih hidup ya mobilnya ya? Masih. Jadi ketika dalam kecelakaan itu kan mobil masih hidup, tapi pas di tengah-tengah tuh langsung dimatikan. Oh, pas lagi guling-guling sempat dimatikan? Langsung diginiin. Wow. Kalau enggak kan bisa meledak atau gimana, kita nggak tahu. Oke. Nah, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu kurang lebih ya. Terima kasih. Nah, jadi pandangannya Esi berubah ya. Esi sekarang melihat hidup ini lebih berharga, lebih harus disyukuri, dan lebih mengandalkan Tuhan, dan berbuah dalam saat teduh yang tekun ya. Iya. Oke, ini menarik ya, saat teduh yang tekun, punya waktu bersama Tuhan. Jadi ini konsep yang betul-betul berubah ya dalam hidupnya Vikaris Esi. Nah, di masa itu yang paling banyak memberi dukungan ternyata adalah teman-teman, sahabat ya. Sahabat lah. Bukan sekedar teman ya. Ya, sudah sahabat dekat. Nah, karena orang tua kan jauh di Bali, sementara posisinya Vikaris Esi di Jawa kan. Nah, itu ternyata pentingnya sahabat-sahabat yang baik ya. Inner circle-nya lah. Ya, jadi para pendengar Harapan Baru jangan lupa punya inner circle. Orang yang berada bersama kita tidak hanya di masa-masa penuh kemudahan, tapi di masa sukar juga ada ya. Ada ayatnya itu. Ya, ada seorang sahabat yang lebih dari seorang saudara ya, yang ada dalam kesukaran di dalam kitab Amsal. Nah, itu menarik ya, Tuhan memberikan Vikaris Esi orang-orang dekat sehingga tidak sendiri. Nah, pada waktu itu bagaimana peran gereja terhadap Esi di masa-masa pemulihan itu? Apakah ada gereja yang berkunjung atau hamba Tuhan tertentu yang berkunjung mendoakan Vikaris Esi pada waktu itu? Waktu itu sih nggak ada yang berkunjung ya. Tidak ada, karena memang posisi COVID. Posisi COVID, iya. Iya, saya mengerti. Tapi salah satu ibu pendeta yang ada di GKJ, tempat Esi pelayanan ngelatih nari di sana, dia tetap keep kontak, tanya kabar, terus juga mendoakan lewat telepon gitu. Iya, saya mengerti ya. Kita mengerti karena pada masa COVID itu orang dilarang bertemu. Sehingga Bu Pendeta mengirim pesan WhatsApp maupun juga telepon mendoakan Vikaris Esi. Ternyata Vikaris Esi aktif melatih tari ya. Iya. Di GKJ, Gereja Kristen Jawa. Tari apa, Dok? Tari Bali? Tari Bali gabung tari Jawa gitu sih. Tari yang Bali gabung gampang. tari Jawa. Ternyata kamu berbakat nari ya. Saya baru tahu loh. Nanti kalau ada lomba, ada pagelaran nih, saya rekomendasi kamu sudah jadi nggak pernah nari lagi. Talenta itu jangan dibuang, talenta harus dikembangkan. Ya, tapi itu untuk anak-anak sekolah minggu. Untuk sekolah minggu ya. Ngomong-ngomong, Vikaris Esi punya minat di sekolah minggu, by the way. Kalau untuk mengajar, mungkin Esi agak kurang ya. Oke, lebihnya di mana kalau sekolah minggu? Ngajarin tari. Ya, mungkin kalau untuk hal-hal kayak gitu. Terima kasih atas kejujurannya. Ya, masing-masing orang kan punya sisi kuatnya ya di bidang pelayanan. Ada yang jago khotbah, ada yang jago mengajar, ada yang jago memberitakan Injil, ya. Ada yang jago memimpin paduan suara, ada yang jago memimpin puji-pujian, ada yang jago menulis,
ada yang jago seni, ya artinya kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting kita menyadari itu dan memberi diri saling melengkapi satu sama lain, kan gitu ya. Ngomong-ngomong pelayanan nih, sedikit intermezzo. Kalau di Galang Ning Habian Base, Vikaris Esi biasanya di mana fokusnya? Kalau di GNH semuanya sih sama, Semua, barengan sama Ibu Pendeta. Dilatih menjadi pendeta jemaat sepertinya ya. Iya, entah, karena kan memang tugasnya juga kayak Oke. gitu. Tapi kalau spesialisasinya, Esi menyadari nggak, sudah menemukan nggak, di mana kira-kira tempat di pelayanan yang Vikaris Esi katakanlah di situ titik kuatnya gitu. Kalau selama di GNH semuanya merata sih Bapak. Karena memang kayak pagi itu kan kita ngantor seperti biasa. Kemudian sore biasanya kunjungan. Setelah kantor itu malam tuh kita ibadah karena setiap hari ibadah, jadi semua terangkul, semua kategorial. Setiap hari ibadah? Iya. Sangat saleh. Program gereja. IKPB Galang Ning yang salah satu yang paling saleh ya, ibadahnya tiap hari. Ya, pelajaran hidup apa yang Vikaris Esi pelajari ketika melewati peristiwa kejadian ini? Menghargai setiap hari dengan penuh sukacita, dan juga selalu melihat bahwa hari ini hari terakhir. Jadi kita selalu memberikan yang terbaik. Sampai segitunya? Karena pasti akan ada hari itu datang lagi yang kita nggak tahu kapan. Jadi lebih mensyukuri ya setiap hari pemberian Tuhan, bahkan merenung. Memang ada sih metode perenungan seperti ini, bahwa mari kita renungkan bahwa hari ini seolah-olah hari terakhir kita mau kasih apa sih kepada Tuhan, kita mau melayani apa dan bagaimana kepada sesama, kan begitu ya. Jadi itu yang paling berharga ya dalam kehidupannya Vikaris Esi. Pelajaran itu yang paling berharga, bahwa pandanglah hari ini sebagai hari yang seolah-olah hari yang terakhir dalam hidup ini. Oke. Nah, seandainya Vikaris Esi, bukan seandainya sih, memang harus bisa menyampaikan pesan kepada para pendengar Harapan Baru, mau beri pesan apa kepada para pendengar kita? Ya, bagi seluruh pendengar Harapan Baru, jangan pernah menyerah dalam hidup ini meskipun banyak kesulitan, tapi percayalah pasti Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Dan Tuhan menolong dengan caranya yang luar biasa, melalui orang-orang di sekitar kita dan setiap hal yang kita temui dalam hidup kita. Iya. Terima kasih Vikaris Esi. Para pendengar Harapan Baru, saya yakin bahwa kesaksian kali ini sungguh-sungguh akan memberkati seluruh pendengar sekalian. Jangan lupa klik, like, dan subscribe channel Harapan Baru GKPB, dan juga sebarkan video kesaksian ini kepada sebanyak mungkin orang. Kiranya menjadi berkat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.